Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Farhana Bilawidoningrum dari Institusi Universitas Muhammadiyah Surakarta, NIM J500.714. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang sadari. Kenapa sih saya melakukan penyuluhan dengan tema sadari? Jadi menurut Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2019, penyakit kanker payudara di Indonesia itu menempati urutan ke-8 di Asia Tenggara dan urutan ke-23 di Asia. Saya juga membaca di jurnal tanggal 1 Maret 2020 yang melakukan penelitian di Rumah Sakit Tasikmalaya yang menyatakan bahwa kanker payudara itu menduduki peringkat pertama dengan persentase 0,24%. Nah, dari dua sumber tersebut, maka saya melakukan penyuluhan tentang sadari, yaitu periksa payudara sendiri sejak dini agar mencegah peningkatan prevalensi pada kanker payudara. Saat ini, kanker adalah salah satu dari penyebab utama kematian di seluruh dunia. Salah satu kanker yang paling banyak diderita pada wanita adalah kanker payudara. Mayoritas penderita kanker payudara itu berusia muda, bahkan tidak sedikit ada yang baru berusia 14 tahun. Dan bila tidak terdeteksi sejak dini, akan berkembang menjadi sel ganas. Saat ini tren gejala kanker itu semakin tinggi di usia remaja, sehingga pada stadium lanjut akan mengakibatkan upaya pengobatan jadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu pemahaman tentang upaya pencegahan, yaitu deteksi dini. Nah, salah satu cara deteksi dini pada kanker payudara yaitu sadari, pemeriksaan payudara sendiri yang bisa dilakukan secara mudah, kapan saja dan di mana saja oleh wanita. Sadari merupakan teknik pemeriksaan payudara sendiri untuk mengetahui ada tidaknya benjolan yang dapat berkembang menjadi kanker payudara. Kapan sih waktunya? Nah, untuk haid yang teratur, waktu terbaik adalah hari terakhir pada masa haid. Nah, untuk haid yang tidak teratur itu setiap 6 bulan sekali saat baru selesai menstruasi. Untuk waktunya, untuk 10 menit setiap bulan periksa payudara. Nah, bagaimana sih cara periksa sadari? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang pertama, lepas semua pakaian, lalu berdiri di depan cermin, angkat kedua tangan, lalu amati kedua payudara apakah ada benjolan atau tidak. Lalu apakah ada perubahan bentuk pada kulit dan puting, serta payudara secara keseluruhan. Kedua, rapatkan telapak tangan dengan kuat sehingga payudara akan menonjol ke depan dan amati kembali apakah ada benjolan, kulit yang mengerut seperti kulit jeruk atau cekungan seperti lesung pipi, dan di bagian puting susu ini yang tertarik ke dalam. Lalu yang ketiga, pencet dan urut bagian di sekitar puting sampai ke arah ujung puting dan amati apakah keluar cairan yang tidak normal, seperti berwarna kekuningan ataupun darah. Nah, pada wanita yang menyusui, tolong bedakan ya dengan ASI, karena ASI itu berwarna putih. Lalu, yang keempat, pada posisi berbaring, letakkan bantal di bagian punggung. Bagian tangan kanan diletakkan di bagian kepala dan tangan kiri untuk memeriksa payudara. Gimana sih cara untuk merabanya? Jadi, untuk ketiga jarinya dirapatkan, rabalah dengan ujung dari 3 jari tengah yang dirapatkan, lalu gerakan memutar dengan tekanan lembut tetapi mantap. Dari bagian luar ke dalam searah jarum jam. Kenapa harus secara mantap? Dikarenakan untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak. Lalu, yang keenam, lakukan hal yang sama seperti pada gambar nomor 4 dan 5. Tetapi dengan tangan kiri di bawah kepala, sedang tangan kanan itu untuk meraba pada payu kiri Anda. Jadi, untuk ibu-ibu dan mbak-mbak dan teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan? Maaf dokter, saya Siti Hanifah ingin bertanya. Jadi bagaimana sih ciri-ciri dari benjolan yang berbahaya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Hanif. Jadi, untuk benjolan yang berbahaya itu, yang pertama, benjolan akan teraba keras. Yang kedua,
itu akan terfiksasi, yang artinya benjolannya tidak akan bergerak, di mana benjolannya itu tumbuh ada di bawah kulit. Lalu yang ketiga, apabila terasa sakit, maka yang artinya benjolan itu berada di fase stadium yang jinak. Apabila tidak terasa sakit, malah lebih berbahaya, yaitu ada di fase ganas. Nah, apabila ditemukan dengan gejala-gejala tersebut, itu lebih baik langsung dibawa ke rumah sakit maupun walaupun benjolan tersebut tidak terasa sakit maupun sakit tetap harus ke dokter. Kenapa? Agar bisa ditangani lebih lanjut. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup dokter, terima kasih banyak. Jika tidak ada, kesimpulannya adalah karena semakin meningkatnya kasus kanker payudara di Indonesia, kita harus melakukan tindakan preventif sendiri, yaitu dengan sadari. Jika kita mengecek dengan sadari dan ditemukan benjolan-benjolan yang sudah saya jelaskan tadi, sebaiknya langsung pergi ke dokter untuk ditindaklanjuti dan agar segera diberi pengobatan dan terapi yang cepat dan tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk penyuluhan kali ini sudah selesai. Saya cukupkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Farhana Bilawi Doningrum. Izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.